Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyasda Putri Nurhazizah, NIM K751733. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Teknologi Perkantoran yang diampu oleh Bapak Khairul Huda Atma Dirgantara SPD MPD, dan pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan aplikasi mesin kasir yang termasuk dalam mesin pengolah data subbab mesin penghitung. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja komponen-komponennya dan bagaimana cara penggunaan aplikasi tersebut serta bagaimana cara perawatannya. Sekarang kita lanjut ke dalam penjelasan mesin pengolah data. Mesin pengolah data dalam subbabnya dibagi menjadi dua, yaitu mesin jumlah dan mesin hitung. Apa sih perbedaan dari mesin jumlah dan mesin hitung itu? Nah, sebenarnya dalam pengoperasiannya, kedua mesin tersebut mempunyai fungsi yang tidak jauh berbeda, yaitu dalam mesin jumlah mempunyai fungsi untuk kegiatan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, sedangkan mesin hitung berfungsi untuk pengoperasian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta untuk operasi pembagian sehingga sifatnya lebih kompleks. Setelah tahu perbedaan dari mesin jumlah dan mesin hitung, saya akan menjelaskan apa itu aplikasi mesin kasir yang termasuk dalam subbab mesin hitung. Aplikasi mesin kasir ini adalah aplikasi pengolah data yang termasuk dalam sistem software untuk bidang bisnis yang mencakup penjualan, perhitungan stok, pemesanan, dan laporan keuangan suatu toko, termasuk juga catatan purchasing atau pembelian, pembuatan barcode, pembukuan, bahkan kemampuan akuntansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan komponen-komponen dan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi mesin kasir ini, sehingga dapat memudahkan para penggunanya. Antara lain adalah fitur penjualan. Dalam fitur penjualan digunakan untuk pencetakan struk apabila ada barang yang terjual dan transaksi. Kemudian yang kedua adalah pengaturan barang. Dalam fitur pengaturan barang ini digunakan untuk pendataan stok dan pemberian nama-nama serta barcode barang yang akan dijual. Kemudian ada juga laporan keuangan. Dalam laporan keuangan digunakan untuk mengetahui laba, rugi, dan keuntungan. Kemudian ada juga identitas toko. Identitas toko digunakan untuk pemberian nama, alamat, jenis toko, email, website, dan lain-lain. Ada juga petunjuk penggunaan, yaitu digunakan apabila ada pengguna baru yang belum memahami cara penggunaan aplikasi tersebut. Fitur selanjutnya adalah riwayat transaksi. Dalam fitur riwayat transaksi terdapat riwayat transaksi penjualan, pembelian, dan transaksi piutang. Kemudian ada juga nama-nama pelanggan riwayat. Dalam fitur tersebut digunakan untuk mengetahui loyalitas pelanggan. Ada juga riwayat nomor barang. Dalam fitur tersebut digunakan untuk memudahkan pembuatan barcode barang-barang yang sudah pernah ada sebelumnya. Kemudian ada juga fitur atur PIN yang digunakan sebagai sistem keamanan. Dan selanjutnya ada juga tombol untuk penghapusan data. Dan yang terakhir, digunakan untuk backup data apabila ingin mengembalikan data yang terhapus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan cara penggunaan aplikasi mesin kasir ini. Cara yang pertama adalah pastikan Anda sudah mempunyai aplikasi tersebut, yaitu dengan mengunduhnya di Google Play Store. Kemudian, buka aplikasi tersebut. Kalian akan masuk langsung secara otomatis ke dalam fitur penjualan. Tapi sebelumnya, kalian harus masuk ke dalam pengaturan. Icon pengaturan yang ada di pojok kanan atas, kalian tekan. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Kalian harus mengaturnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah mata uang. Mata uang yang Anda gunakan sesuai dengan negara Anda. Di sini Indonesia, sehingga menggunakan rupiah. Kemudian, pengaturan yang kedua adalah kirim struk. Apabila Anda menceklis pada pengaturan kirim struk ini, maka secara otomatis struk tersebut dapat dikirimkan melalui email, SMS, WhatsApp, atau menggunakan BBM, dan Anda bisa memilihnya. Kemudian barcode, Anda bisa memilih menggunakan Google atau ZSync
Bluetooth printer ini digunakan apabila Anda akan mencetak stroke. Kemudian jumlah karakter, di sini saya memilih 30. Jumlah karakter ini adalah berapa jumlah huruf maksimal yang dapat masuk dalam cetak stroke. Kemudian tambahan garis, saya menggunakan 3 seperti enter seperti itu. Nama toko, di sini saya menggunakan toko Ilyas Sanjaya atau sesuai dengan toko Anda masing-masing. Alamat toko sesuai dengan alamat Anda masing-masing, atau alamat perusahaan, atau menggunakan alamat toko. Kemudian nomor telepon, di sini saya menggunakan telepon seluler. Catatan kaki di sini adalah untuk sebagai stroke yang ada perkataan yang ada di bawahnya itu, seperti contohnya di sini adalah barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali atau dikembalikan, atau sesuai dengan peraturan perusahaan ataupun toko. Nah, di sini ada beberapa yang saya checklist. Ini sesuai dengan yang Anda butuhkan. Di sini saya menceklis cetak kode barang, cetak transaksi tanggal, cetak nomor stroke, cetak jumlah jenis barang, info pelanggan. Di sini saya tidak menceklisnya. Dan ini ada pulsa dan PLN. Ada juga mode pencarian saya checklist. Nah, setelah Anda mengatur, nah, pada waktu kalian membuka, secara otomatis kalian akan masuk ke dalam fitur penjualan. Nah, pada fitur penjualan ini, tadi sudah saya jelaskan apabila Anda memasukkan barang dan pada saat maka barang yang Anda tuliskan dalam pencarian tidak akan muncul. Maka dari itu, cara yang pertama adalah kalian harus mengatur barang. Anda lakukan adalah mengatur barang terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan fitur atur barang. Dapat menekan tombol icon titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian ada fitur atur barang, Anda tekan. Nah, selanjutnya pada fitur atur barang ini, di sini saya sudah menambahkan beberapa produk yang akan saya jual di toko saya. Nah, apabila Anda ingin menambahkan barang-barang yang akan Anda jual, di sini ada icon plus. Nah, icon plus di sini tujuannya atau fungsinya berperan untuk menambahkan barang-barang yang akan kalian jual. Bisa langsung kita tekan. Nah, di sini ada kode barang, nama barang, dan selanjutnya. Kalian bisa mengisi secara manual dalam kode barang ini. Misalkan saya akan menjual rokok 76 seperti itu ya. Nah, di sini saya akan memberikan kode secara manual seperti itu. Harga beli 12,5, dijual 14.000. Nah, diskon kalian tergantung memberi diskon atau tidak. Kalau tidak dikasih 0. Nah, satuan ini berapa? Atau kaki atau apa? Tapi kalau rokok kan berarti bungkus seperti itu. Di sini ada juga pilihan tambah harga grosir. Atau tidak digunakan juga tidak apa-apa. Hitung stok saat transaksi, atau tidak juga digunakan juga tidak apa-apa. Kemudian simpan. Nah, secara otomatis barang tersebut akan muncul pada data seperti ini ya. Kemudian saya akan memberikan contoh penjumlahan barang apabila menggunakan barcode secara otomatis, yaitu seperti contohnya saya akan menambahkan barang mie sedap ya. Mie sedap. Rasa bawang. Ayam bawang. Nah, seperti itu. Kemudian kode barang di sini ini. Nah, ini bisa menggunakan barcode. Nah, secara otomatis sudah masuk. Kemudian kita beri harga jual 2.500. Harga beli maksud saya, dan ini harga jualnya 3.000. Dikasih diskon atau tidak. Bungkus. Satuannya adalah bungkus, dan kalau dikasih
tambah harga grosir bisa juga. Misalkan minimum quality berarti pembelian minimal harus 10. Kalau lebih dari 10 berarti mendapatkan harga grosir. Seperti misalkan saya beri harga 3.300. Oke. 33.000. Nah, seperti itu. Oh, mohon maaf, ini ternyata ini berarti 3,5. Seperti itu. Kemudian ada hitung stok juga, tapi saya memilih nggak usah dikasih. Nah, habis itu disimpan. Nah, secara otomatis ini sudah langsung masuk seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada juga icon garis 3 seperti ini. Ini adalah digunakan untuk urutan barang dari yang terbaru, nama barang, atau yang termahal seperti itu. Kalau menggunakan nama juga bisa. Nah, ini dari abjad ya, seperti itu. Nah, ini kalau titik 3 di pojok kanan atas ini adalah digunakan untuk impor XLS. Impor XLS ini seperti kayak misalkan Anda akan mengimpor dari Microsoft Excel, seperti itu bisa. Atau kalau misalkan ini yang kedua adalah hapus semua, berarti data-data yang ada dalam atur barang ini terhapus seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengatur barang-barang yang akan kita jual tadi, kita dapat menggunakan fitur penjualan ini. Misalkan ada pembeli yang akan membeli barang kita, misalkan ada yang membeli gula ya. Nah, di sini kita mengaturnya kan 1 kilo. 1 kilo harganya 16.000. Tapi di sini misalkan ada pembeli yang mau beli 3 kilo, kita mengganti di sini, kita ubah. Nah, secara otomatis di sini jumlahnya langsung 48.000. Misalkan ada lagi, kalau kita tidak mau menggunakan namanya, kita bisa menggunakan codingnya apabila kita tidak lupa ya, seperti misalkan RK. Nah, di sini ada rokok Cisamsu. Nah, ini ada yang mau beli 2 bungkus seperti itu ya. Atau kita bisa menggunakan barcode juga di sini. Misalkan tadi yang sudah saya berikan ada menggunakan ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini tulis langsung tertera white coffee seperti itu. Misalkan kita ada yang beli 12 seperti itu. Nah, di sini secara langsung masuk ke dalam harga grosir karena sebelumnya saya sudah mengatur bahwa pembelian lebih dari 10 biji atau 10 bungkus langsung mendapatkan harga grosir seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencoba ya pakai barcode lagi yang sudah kita scan sebelumnya. Di sini belum masuk. Kita tadi menekan ini. Di sini belum ada juga. Kita coba lagi. Nah, di sini langsung tertera ya, bersedia rasa ayam bawang. Misalkan ini ada yang beli 10 bungkus. Nah, di sini langsung tertera, langsung secara otomatis masuk ke dalam harga grosir. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita mau menjumlahkan tidak perlu menjumlahkan dan kita tidak perlu mengingat-ingat harga lagi. Di sini kita langsung memprosesnya dengan misalkan ini habisnya adalah 132.600. Misalkan menggunakan uang 150 ya pembelinya. Nah, di sini langsung secara otomatis kembalian 17.400. Nah, sekarang kita proses. Nah, langsung secara otomatis di sini kita bisa menggunakan mengirimnya melalui email, WhatsApp bisnis atau SMS, BBM dan lainnya. Kita menggunakan WhatsApp saja di sini. Ya, misalkan kita menggunakan WhatsApp seperti ini. Kita mengirimkan. Nah, seperti ini. Hasilnya nanti seperti ini. Cara tertera dengan jelas ya, Toko Ilyas, alamatnya, dan ini ada juga nomor telepon, tanggal waktu pada waktu transaksi tersebut. Pada waktu tersebut, kemudian ada juga jumlah jenis barang,
Nomor stroke 4, karena pada waktu sebelumnya saya sudah menggunakannya. Nah, di sini ada juga ya. Sudah jelas tertera, kita kirimkan. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, udah jelas sekali. Kita masuk ke dalam fitur pembelian. Nah, selanjutnya kita masuk dalam fitur pembelian. Dalam fitur pembelian ini, kalian bisa menuliskan kode barang, nama barang yang akan kalian beli, seperti digunakan untuk stok barang selanjutnya, seperti itu. Contoh misalkan saya mau beli beras ya, kita mau beli beras. Nah, di sini sudah tertera ya, beras. Nah, di sini kalian bisa mencet di sini berapa, misalkan sudah beli beras dan mau digunakan, yang nantinya itu digunakan untuk pelaporan atau pembukuannya, seperti itu. Misalkan saya beli 10 kilo ya, tambahan 10 kilo. Seperti itu. Kita langsung pencet proses. Nah, nanti secara otomatis ini akan masuk ke dalam riwayat transaksi, seperti itu. Kemudian ada juga laporan. Nah, di sini ada juga fitur laporan yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa transaksi pembelian atau fitur pembelian ini masuk ke dalam laporan. Nah, fitur laporan ini ada banyak sekali ya. Di sini ada rangkuman. Rangkuman ini digunakan untuk pemasukan pada waktu hari ini. Kemudian ada juga stok barang kita, kemudian per bulanan, harian, karena ini baru saja saya gunakan jadi masih masuk pada bulanan, itu maksudnya berarti baru masuk untuk hari ini ya. Terus juga ada harian, kemudian ada penjualan. Piutang ini belum ada, soalnya saya belum memasukkan siapa yang berhutang pada waktu transaksi penjualan, seperti itu ya. Kemudian ada juga pembelian. Di sini saya sudah memasukkan beberapa. Tadi yang sudah saya masukkan tadi yang terakhir pada waktu jam 21.13 ini tertera beras harganya 8.000 sebanyak 10 kilo, seperti itu ya. Ini rugi labanya. Ya, ini masih rugi soalnya kan belum berjalan semuanya. Di sini paling laku, ada juga produk, ada juga pelanggan. Di sini belum saya tuliskan soalnya tadi juga kurang ya. Terus ini ada piutang pelanggan, belum ada datanya, pulsa, dan laba. Di sini laba terdapat 7.750, seperti itu. Nah, jadi sangat membantu sekali ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke fitur yang selanjutnya. Toko saya ini digunakan untuk login. Nah, tadi saya menggunakan login menggunakan Facebook atau menggunakan yang lain juga bisa. Kemudian ada juga fitur petunjuk. Petunjuk ini digunakan selanjutnya ada fitur petunjuk. Nah, dalam fitur petunjuk ini digunakan untuk para pengguna yang belum terlalu paham terkait dengan cara penggunaan mesin kasir ini. Jadi sangat lengkap sekali. Di sini ada juga hapus data. Hapus data adalah digunakan apabila ingin merestart atau menghapus semua data yang ada dalam aplikasi ini. Kemudian backup atau restore digunakan untuk mengembalikan data-data yang telah terhapus. Ada juga riwayat transaksi yang sudah saya berikan penjelasan di awal tadi, bahwa riwayat transaksi ini ada riwayat penjualan pada hari ini, sudah ada tanggalnya juga. Ada piutang karena belum ada datanya, jadi di sini masih kosong. Dan ada pembelian. Di sini ada yang terakhir saya berikan tadi. Nah, ada beras yang sudah saya tuliskan yang terakhir tadi ya teman-teman. Kemudian ada juga atur pelanggan. Nah, atur pelanggan ini kita bisa memasukkan nama seperti itu. Oke, nama pelanggannya siapa, terus emailnya pelanggan, telepon pelanggan. Nah, gunanya ini adalah digunakan untuk mengatur atau mengetahui loyalitas
si pelanggan, seperti itu. Riwayat nomor. Ada juga atur PIN. Nah, pada atur PIN ini kalian bisa mengatur yang gunanya sebagai sistem keamanan. Kita kasih seperti itu. Kita gunakan untuk laporan saja ya, misalkan. Kita simpan. Nah, kita langsung cek di dalam laporan apakah kita harus menggunakan PIN tersebut. Nah, benar. Kita harus menggunakan PIN tersebut baru kita bisa masuk, seperti itu. Nah, setelah itu ada logout dan keluar, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini bedanya logout sama keluar itu apa? Nah, kalau logout itu kita keluar dari aplikasinya menggunakan akun kita yang keluar, tapi kalau keluar ini kita keluar dari aplikasinya. Ya, seperti itu. Sekian penjelasan saya terkait dengan tutorial penggunaan mesin kasir ini. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.